Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-47. Nah, pada episode spesial part ke-46 sebelumnya itu, Boruto dan Kawaki berhasil membuat Kugan terpojok dengan Uzuhiko. Namun, di saat Kawaki berniat menghabisi Kugan, dia langsung mengaktifkan kekuatan dojutsunya yang membuat dia tidak bisa diserang oleh apapun. Setelah berhasil membalikkan keadaan, Kugan pun memberitahu bahwa Himawari mungkin telah mati di masa depan. Setelah mendengar perkataan Kugan, Boruto tiba-tiba mengeluarkan cakra Jogan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Kugan yang berkata, "Aku meledakkan desa Konoha di saat semua orang sedang menghadapiku. Oh ya, aku melihat gadis kecil yang mirip sepertimu. Apakah itu adikmu?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun semakin syok dan berkata, "Himawari?" Kugan kembali berkata, "Apa kau tahu reaksinya? Aku melihat wajah putus asanya setelah melihat ledakan itu berada di hadapannya. Aku tidak tahu dia selamat atau tidak. Yang jelas itu membuatku sangat bahagia." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya terdiam. Melihat reaksi Boruto, Kugan berkata, "Apa kau menyerah dan ingin mati saja setelah mendengar itu?" Tiba-tiba, Boruto pun sangat marah hingga mengeluarkan cakra Jogan. Terlihat, langit di sekitarnya pun menjadi sangat gelap karena kekuatan tersebut. Boruto berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu." Melihat cakra berwarna hijau terang di tubuh Boruto, Kugan pun sangat heran dan berkata, "Apa itu?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto sudah melesat dengan cepat untuk menebas Kugan. Namun, Boruto tidak berhasil menebas Kugan karena Kugan tidak terkait dengan waktu. Sambil menoleh ke belakang, Kugan berkata, "Bukankah sudah kubilang, percuma saja kau menyerangku. Aku tidak terkait dengan waktu. Kau dan aku sudah berada di ranah yang berbeda." Di sisi lain, Boruto mencoba untuk menganalisis kelemahan Kugan kembali. Namun, mata Jogan Boruto tidak bisa mendeteksi keberadaan Kugan karena tidak terkait dengan waktu. Terlihat, Boruto pun terus berpikir untuk bagaimana cara mengalahkan Kugan. Adegan pun beralih ke Kugan kembali. Melihat Boruto yang tidak mau menyerang, Kugan langsung menembakkan laser peledak ke arah Boruto sambil berkata, "Jika kau tidak mau menyerang, biar aku saja yang menyerang." Namun, Boruto dalam keadaan terbang langsung menghindari serangan tersebut. Ketika Kugan terus menembakkan laser miliknya, tiba-tiba sebuah kunai muncul tepat di samping Kugan. Tiba-tiba saja, Boruto muncul menggunakan Hiresin dan langsung menebas Kugan. Melihat hal tersebut, Kugan sempat panik karena kecepatan Boruto. Namun, akhirnya pedang itu tidak bisa juga mengenai Kugan. Ketika Boruto lengah, Kugan kembali menyerang Boruto dengan tongkat besi. Namun, Boruto pun menggunakan Hiresin dan muncul di samping Kawaki. Melihat hal tersebut, Kugan berkata, "Jutsunya merepotkan." Sambil menatap ke atas Kugan dengan tatapan yang tajam, Boruto berkata, "Aku mengerti." Mendengar perkataan Boruto, Kugan pun tampak heran. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat, Boruto langsung menggunakan kekuatan Jogan dan karmanya untuk melapisi pedangnya. Karena kekuatan Jogan dan karma, pedang Boruto mulai mengeluarkan cahaya berwarna biru. Di sisi lain, melihat Boruto melakukan sesuatu, Kugan pun tidak khawatir dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi sepertinya aku tidak bisa membiarkannya." Dengan cepat, Kugan pun melesat dengan cepat ke arah Boruto untuk menghentikannya. Terlihat, Boruto pun memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya kembali dan berkata, "Ketsuru no Danzai." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung membelah dimensi di udara. Melihat tebasan dimensi tersebut, Kugan pun terkejut dan langsung berhenti. Tanpa pikir panjang, Boruto langsung masuk melewati tebasan dimensi tersebut. Ketika sudah melewati dimensi itu, tiba-tiba karma Boruto hilang. Sementara karma Boruto nonaktif, justru mata Jogan Boruto semakin menguat. Merasakan Boruto juga tidak terikat dengan waktu, Kugan pun seketika terkejut dan berkata, "Perasaan ini tidak mungkin. Apa yang kau lakukan pada dirimu?" Sambil menatap dengan penuh dendam, Boruto membalas, "Aku hanya mengikuti konsep yang kujelaskan tadi." Dengan raut wajah yang panik, Kugan berkata, "Dasar bodoh. Kau bisa saja mati jika memaksakan diri untuk tidak terikat dengan waktu." Sambil tersenyum jahat, Boruto berkata, "Kenapa kau malah mengkhawatirkan lawanmu? Kita lihat saja siapa yang akan mati terlebih dahulu." Terlihat,
Boruto langsung terbang dengan cepat ke arah Kugan dan langsung mengayunkan pedangnya. Namun, Kugan langsung menangkis serangan Boruto dengan tongkat besi. Sambil terus menyerang Kugan, Boruto berkata dalam hati, "Gawat, aku tidak bisa menggunakan Jutsu Hiraisen dan yang lain. Jutsu Hiraisen harus memerlukan koordinat untuk berpindah. Jika tidak terikat dengan waktu, maka itu tidak ada gunanya. Aku harus mencari cara." Sambil menahan serangan Boruto, Kugan pun menyadari bahwa ada suatu kelemahan yang disembunyikan oleh Boruto. Sambil tersenyum lebar, Kugan berkata, "Aku tahu sekarang, kau tidak bisa menggunakan jurus teleport itu lagi." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kugan langsung menendang Boruto hingga Boruto terjatuh ke permukaan tanah. Tak sampai di situ, Kugan langsung terbang ke bawah untuk mengejar Boruto. Namun secara tiba-tiba, Boruto pun berpindah tempat tepat di belakang Kugan. Dengan cepat, Boruto pun mengayunkan pedangnya dan menebas kaki dari Kugan. Terlihat, Kugan pun terkejut dan berkata, "Apa?" Tak hanya sampai di situ, Boruto pun kembali mengayunkan pedangnya untuk menebas tubuh Kugan. Namun, Kugan dengan cepat membalikkan badannya untuk menangkis serangan Boruto. Sambil menahan serangan Boruto, Kugan pun tidak terkejut dan berkata, "Bagaimana bisa?" Boruto membalas, "Mudah saja. Aku menghapus eksistensiku dan muncul kembali di tempat yang masih dikenang realitas." Mendengar hal tersebut, Kugan pun tidak kesal dan berkata, "Kurang ajar. Kau bahkan bisa melakukan sampai sejauh itu." Ketika masih terus menyerang Kugan, tiba-tiba mata Jogan Boruto bersinar, hingga membuat pedang Boruto dilapisi oleh sesuatu. Terlihat, tongkat besi milik Kugan pun mulai terkikis setengahnya. Melihat hal tersebut, Kugan pun terkejut dan berkata, "Tidak mungkin." Di sisi lain, Kawaki tidak baru saja bangun dari pingsannya. Sambil menahan rasa sakit, dia pun melihat ke atas langit dan melihat pertarungan Boruto dan Kugan. Setelah dilihat, Kawaki pun terkejut melihat tubuh Boruto mulai transparan. Kawaki berkata, "Boruto, kenapa tubuhnya mulai hilang sebagian?" Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya dan langsung membelah tongkat besi sekaligus tangan kiri dari Kugan. Terlihat, Kugan pun merasa kesakitan dan langsung terbang untuk menjauh. Setelah menjauh, Kugan yang masih menahan rasa sakit berkata, "Aku akan mengingat ini Boruto. Aku akan mengingat ini. Tunggu saja hari pembalasanku." Setelah mengatakan hal tersebut, fisik Kugan pun langsung menghilang dari Boruto. Di sisi lain, Boruto yang melihat itu pun tidak kesal karena Kugan berhasil kabur. Tak lama setelah itu, dia pun menyadari bahwa tubuhnya mulai menghilang perlahan. Boruto berkata, "Aku tidak bisa kembali ke aliran waktu jika tidak menggunakan karma." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba karma Boruto aktif tanpa Boruto sadari. Melihat hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, "Karmaku." Ternyata, Kawakilah yang memicu efek resonansi karma. Kawaki berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi sepertinya kau harus kembali ke dunia ini." Di sisi lain, Otsutsuki yang tersisa langsung pergi setelah Kugan kabur. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Dengan cepat, Boruto melakukan tebasan dimensi lagi dan langsung masuk melewati tebasan tersebut. Ketika hampir masuk ke tebasan dimensi itu, tiba-tiba pandangan Boruto semakin kabur. Boruto berkata, Apa yang terjadi denganku?" Tiba-tiba, Boruto pun langsung tak sadarkan diri. Adegan pun beralih ke Boruto yang berada di rumahnya. Terlihat, Boruto pun membuka matanya dan bingung dengan keberadaannya saat ini. Boruto berkata, "Di mana ini? Bukannya ini rumah kuno Sarada? Bukankah ini Konoha di masa depan?" Di sisi lain, Sarada tiba-tiba masuk ke kamar mereka dan melihat Boruto yang telah bangun. Sarada berkata, "Akhirnya kau bangun juga Boruto. Aku khawatir karena kau terus mengigau. Apa kau sedang bermimpi buruk?" Sambil meletakkan tangan ke mata kanan, Boruto berkata, "Mimpi buruk ya? Mungkin kau benar. Banyak hal aneh yang aku dapati." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun langsung keluar rumah untuk mencari udara segar. Melihat Boruto yang pergi, Sarada berkata, "Kau mau kemana Boruto?" Boruto membalas, "Aku ingin mencari udara segar." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun berjalan dan berkeliling di desa Konoha. Tak lama setelah itu, tiba-tiba desa Konoha menjadi gelap total karena terhalang oleh sesuatu. Menyadari hal tersebut, Boruto pun melihat ke atas langit. Ternyata, itu adalah Kugan yang ingin meledakkan desa Konoha. Di sisi lain, para warga Konoha mulai berhamburan panik karena serangan tersebut. Di sisi lain juga, Sarada pergi mencari Boruto dan memanggilnya. Terlihat, Boruto pun memanggil Sarada bahwa dia ada di sini. Namun, walaupun sudah berada di depan mata, Sarada tetap tidak bisa melihat Boruto. Tak lama setelah itu,
Mitsuki pun datang di hadapan Sarada. Sarada berkata, "Apa kau melihat Boruto, Mitsuki?" Mitsuki membalas, "Tidak, aku juga sedang mencarinya." Di sisi lain, Boruto pun tampak panik dan mencoba untuk menyentuh mereka berdua. Namun, Boruto tidak dapat menyentuh mereka. Karena hal tersebut, Boruto berkata, "Apa yang terjadi denganku?" Tak lama setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Kugan langsung meledakkan desa Konoha sehingga Boruto juga terkena dampak tersebut. Tiba-tiba, ada suara Kawaki yang langsung memanggil Boruto. Ternyata, Boruto masih berada di zaman Naruto dan berhasil keluar dari aliran waktu yang tidak berjalan. Dengan raut wajah yang khawatir, Kawaki berkata, "Akhirnya kau bangun juga. Kukira kau sudah mati." Sambil mengangkat tangannya, Boruto berkata, "Ternyata aku masih di sini." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah cukup lama, akhirnya Boruto berhasil membuat luka yang parah di tubuh Kugan. Karena tidak sanggup melawan lagi, Kugan memutuskan kabur dari Boruto. Sementara itu, Boruto yang ingin kembali ke aliran waktu tiba-tiba pingsan dan bermimpi tentang masa depan Konoha. Pada akhirnya, Boruto pun berhasil kembali di pangkuan Kawaki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-48. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.